Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wazid wa an'im ala nabiyil karim nabiyyina wa rasulina wa qudwatina wa murabbi ruhina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan apa-apa yang ada di dalam keduanya dan di antara keduanya. Tujuannya adalah untuk agar kita menjadi orang-orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaannya. Dialah zat yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sehingga pantas kita ini senantiasa menggantungkan harapan demi harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah As-Samad, zat yang menjadi tempat bergantung seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang mempunyai kasih sayang kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Bahkan dengan adanya cahaya matahari yang Allah berikan ke permukaan bumi ini, itu sebagai salah satu contoh bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya, bahkan sampai orang kafir sekalipun. Allah adalah Al-Karim, zat yang maha mulia, zat yang maha baik. Saking baiknya Allah memberikan apapun keinginan kita. Allah memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan, baik itu tempat tinggal, baik itu pakaian, makanan, minuman, dan seluruhnya. Bahkan Allah tidak pernah memberikan, tidak pernah menagih, tidak pernah memberikan tagihan kepada kita agar kita membayar semua itu. Tidak. Cukup dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, senantiasa menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak langkahnya sampai hari kiamat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, dimanapun berada, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana efek dari dosa
dan maksiat terhadap diri kita, terhadap lingkungan kita, ya, bahkan adanya ujian, adanya wabah, itu disebabkan oleh dosa-dosa manusia. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Asy-Syura ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan segala sesuatu musibah yang menimpa kalian itu disebabkan oleh tangan-tangan kalian. Dan kata para ulama, adanya bala, adanya ujian, adanya wabah itu adalah berkat atau disebabkan oleh dosa yang dilakukan oleh manusia. Kata para ulama, ma nazala bala'un illa bidzanbin. Tidaklah suatu bencana, suatu wabah itu turun melainkan disebabkan oleh dosa-dosa manusia. Wala rafa illa bitaubatin. Dan wabah atau bencana itu bisa hilang itu dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan pagi hari yang berbahagia ini, di hari yang mulia, di hari Jumat, kita akan membahas pembahasan yang menarik, pembahasan yang insyaallah ini akan memberikan manfaat kepada kita bagaimana kita menjaga diri dari musuh yang paling utama, yaitu iblis laknatullah alaih dan beserta para tentaranya. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah izinkan saya untuk membawakan sebuah tema, yaitu tentang pintu-pintu masuk jalannya setan ke dalam hati manusia. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam diri manusia sebagaimana kita sudah ketahui, ada Allah memberikan 3 komponen, 3 unsur pembentuk manusia. Di antaranya adalah ruh, akal dan jasad. Di situ ada hati, di dalam ruh, ya, ruh itu bersemayam di dalam hati, itu menjadi core, menjadi inti bagi manusia. Yang menentukan baik dan buruknya manusia itu tergantung hatinya. Adapun akal, akal itu sebagai pembimbing, sebagai penasihat bagi hati. Ya, ketika akal itu diberikan asupan gizi berupa ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, maka akal akan mampu memberikan nasihat kepada hati untuk tidak melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala atau hal-hal yang dibisikkan oleh musuh, ya, yaitu setan. Adapun jasad fisik itu adalah tentaranya. Ya. Maka apabila hati itu baik, maka seluruh tentaranya akan baik. Karena tentara itu hanya tergantung kepada instruksi pemimpinnya, instruksi rajanya. Dan apabila hati itu rusak, maka seluruh jasad, seluruh tentaranya akan rusak pula. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam pembahasan ini kita akan membahas bagaimana setan itu masuk ke dalam hati manusia. Bagaimana setan itu mengganggu manusia. Begitu ya. Nah, maka di sini para ulama di dalam kitab Tazkiyatun Nafs, ya, yang saya kutip karangan Dr. Ahmad Farid rahimahullah. Beliau mengibaratkan bahwasanya hati itu ibarat sebuah benteng. Benteng yang melindungi kerajaan, yang melindungi suatu wilayah. Kerajaan yang mana musuh dari kerajaan itu sangat berkeinginan untuk merebut benteng tersebut. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menguasainya tentunya. Sementara setan itu ibarat tentara musuh yang selalu ingin memasuki benteng tersebut agar bisa mengendalikan, agar bisa menguasai benteng tersebut.
Setan terus-menerus ya merongrong kapan saatnya penjaga-penjaga benteng itu lengah begitu. Sehingga ketika lengah, setan itu bisa dengan mudahnya masuk ya, ke dalam benteng tersebut untuk menguasainya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah bagaimana cara menjaga benteng itu agar selamat dari penguasaan musuh begitu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada cara lain agar kita bisa menyelamatkan benteng tersebut selain menjaga pintu-pintunya dan juga celah-celahnya dari serangan musuh. Harus dijaga ketat. Harus dijaga ketat. Ya. Tidak ada cara lain yang paling efektif agar musuh itu tidak bisa menguasai benteng kita, yaitu hati, melainkan dengan selalu menjaga pintu-pintu dan celah-celah, bahkan celah sekecil pun harus dijaga. Agar tidak ada kesempatan bagi musuh untuk masuk dan menguasai benteng kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita pemilik benteng untuk mengetahui di mana pintu-pintu dan celah-celah masuk ke benteng kita. Ya, celah-celah yang bisa dimasuki oleh musuh. Karena jika kita sebagai pemilik benteng itu tidak mengetahui di mana pintu-pintunya, di mana celah-celahnya yang bisa dimasuki oleh musuh tersebut, maka kita tidak akan bisa menjaganya. Berarti pada pembahasan kali ini kita harus mengetahui apa saja pintu-pintu dan celah-celah masuk setan ke dalam jiwa manusia, ke dalam hati manusia. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara pintu-pintu atau celah-celah tentara musuh yaitu setan bisa menguasai hati kita, bisa memberikan pengaruh yang buruk kepada hati kita, bisa memberikan bisikan-bisikan was-was kepada diri kita, yaitu yang pertama adalah pintu marah. Yang pertama adalah pintu marah. Kemudian yang kedua adalah pintu syahwat. Saya akan sebutkan semuanya terlebih dahulu, nanti saya akan bahas di kesempatan ini. Insya Allah saya akan membahas tentang marah. Pintu setan yang paling besar adalah marah dan syahwat. Ya, poin peringkat pertama dan kedua. Kemudian yang berikutnya yaitu iri atau dengki, hasad. Kemudian yang berikutnya adalah tamak, rakus. Ya. Itu diantara pintu-pintu setan yang sangat berbahaya bagi diri kita, yang harus kita jaga. Jangan sampai celah itu membuat setan bisa masuk ke dalam diri kita, menguasai diri kita. Kemudian yang berikutnya ujub. Ujub itu apa? Berbangga diri, bangga terhadap kemampuan diri sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah takabur. Apa itu takabur? Sombong. Ya, penyakit iblis pertama kali diusir oleh Allah karena mempunyai sifat takabur. Ujub dan takabur, iblis itu merasa diri paling baik, kemudian meremehkan orang lain. Terus ujub dan takabur. Kemudian yang berikutnya adalah bakhil. Apa itu bakhil? Pelit. Dan satu paket dengan takut fakir, takut miskin. Gitu ya. Bakhil itu satu paket dengan takut miskin, takut fakir. Takut kehilangan harta. Kemudian yang berikutnya adalah berprasangka buruk kepada kaum muslimin atau suudzon. Kemudian yang berikutnya adalah fanatik
terhadap golongan sehingga menyalahkan golongan lain. Ta'assub, fanatik buta. Ini pun yang terjadi di kalangan bangsa Arab. Mereka terlalu fanatik terhadap kabilahnya, begitu ya. Sehingga bisa saja ketika disulut ya, api peperangan, mereka akan berperang. Karena mempertahankan apa? Karena mempertahankan ego kabilahnya. Itu juga termasuk pintu setan. Kemudian yang terakhir adalah, belum, masih ada. Yang berikutnya adalah terlalu kenyang, banyak makan. Sehingga melemahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Terlalu kenyang itu akan meningkatkan syahwat. Membuat malas. Kemudian yang terakhir adalah tergesa-gesa melakukan sesuatu. Al-ajalah, tergesa-gesa. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita bahas pertama kali pada kesempatan pagi hari ini yaitu pintu yang terbesar, ya, pintu yang sering kali mudah dimasuki oleh syaitan dan paling fatal akibatnya ketika seseorang itu tidak bisa mengendalikan rasa marahnya. Pintu yang paling utama adalah marah yang harus kita jaga atau emosi yang tidak terkendali. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, di dalam bukunya Dr. Ahmad Farid mengatakan, marah adalah malapetaka bagi akal. Tadi akal apa? Tugasnya apa? Penasihat. Ya. Akal itu tugasnya penasihat bagi hati. Ya. Nah, ketika seseorang marah, maka itu malapetaka. Malapetaka bagi penasihat. Penasihat akan lemah. Akal adalah tentara bagi hati. Ya. Jika tentara yang bernama akal, tentaranya bukan tentara biasa akal itu. Akal itu tadi kedudukannya bisa sebagai seorang penasihat. Sedangkan rajanya adalah hati. Ya, ketika tentara yang bernama akal ini lemah akibat marah yang melanda, maka tentara setan akan mudah menyerang dan menguasai benteng hati. Begitu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama manusia masih marah, setan akan menjadikannya bahan mainan. Akan terus ya dimainkan oleh setan, seperti halnya anak kecil yang sedang memainkan bola, memainkan mobil-mobilan dan lain sebagainya. Dibuat mainan oleh setan. Ketika apa? Ketika marah, ya masih menguasai seorang manusia, begitu. Nah, kemudian marah itu apa sih? Marah dalam bahasa Arab disebut al-ghadab. Ya. Marah disebut al-ghadab. Artinya adalah, pengertiannya perubahan suasana hati dalam diri manusia atau luapan emosi yang dibawa oleh kekuatan dan rasa dendam kepada orang lain demi menghilangkan gemuruh di dalam dada. Itu pengertian marah, ya. Dan kita pun ketika disebut marah pasti sudah tahu, ya. Intinya itu, ya, perubahan suasana hati dalam diri kita, luapan emosi yang dibawa oleh kekuatan dan rasa dendam kepada orang lain demi menghilangkan gemuruh di dalam dada. Jadi kalau marah itu ditahan memang bergemuruh gitu ya. Emosi ya, pasti semua pernah gitu ya mengalami hal ini. Dan ada marah yang paling besar, marah yang paling puncak dari marah itu disebutkan dalam bahasa Arab itu adalah al-ghaidhu. Apa? Al-ghaidhu. Di dalam Al-Quran banyak sekali mutu bi ghaidhikum, ya. Banyak sekali ayat-ayat yang membahas atau yang menyebutkan kata al-ghaidh. Yang sering kita baca pun di surah Al-Mulk apa? Takadu tamayyazu minal ghaidh. Ya, takadu tamayyazu minal ghaidh. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir.
Apa sih yang dimaksud di situ al-ghaidh? Lihat, Allah menggambarkan kemarahan yang paling puncak itu disifatkan kepada siapa? Kepada makhluk Allah yang paling mengerikan, yaitu neraka. Takadu tamayyazu minal ghaidh. Hampir-hampir neraka jahanam itu mencabik-cabik, memotong-motong dengan kejamnya kepada orang-orang kafir yang dilemparkan ke dalam api neraka itu. Disebabkan oleh apa? Minal ghaidh. Lihatlah, sifat dari neraka jahanam itu marah yang sangat puncak, api yang sangat menyala-nyala, yang begitu mengerikan. Yang apabila sudah berkumpul orang-orang kafir di dalam neraka, neraka itu benar-benar menyiksanya dengan kemarahan yang paling puncak. Bayangkan, begitu mengerikannya kondisi neraka itu. Ya, di dalam tafsirnya itu neraka itu seakan-akan ingin menghabisi orang kafir itu dengan penyiksaan yang paling kejam, yang paling mengerikan, yang paling pedih. Dan yang menjadi sifat dari siksaan neraka itu, ketika manusia, orang-orang kafir sudah disiksa, ya sudah demikian rupa benar-benar disiksa dengan siksaan yang pedih, tapi kemudian kulitnya hangus dan sebagainya, apa yang terjadi? Tumbuh lagi, terus seperti itu. Ya, harusnya kan kalau disiksa sekaligus mati sudah gitu ya, tidak ada lagi. Tapi ini hidupkan lagi, ditumbuhkan lagi kulitnya. Ya. Supaya apa? Supaya bisa merasakan begitu pedihnya siksaan api neraka. Jadi tidak ada beres-beresnya. Kan kalau kita disiksa di dunia, ujungnya sampai mati. Ya, ujungnya sampai mati, sudah tidak merasakan lagi. Tapi kalau di neraka, siksaan itu terus akan terasa meskipun tubuh kita sudah hancur, ditumbuhkan lagi. Subhanallah. Nauzubillah. Itu marah yang paling besar itu diibaratkan oleh salah satu makhluk Allah yang bernama Jahannam, neraka Jahannam. Takadu tamayyazu minal ghaidh. Kemarahan yang amat sangat, gitu ya. Di dalam bahasa Arab, syiddatul ghadab. Kemarahan yang begitu dahsyat. Ya. Baik. Hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, ternyata marah itu dibagi dua. Ada marah yang positif, ada marah yang terpuji, dan ada marah yang tercela. Ya, ternyata ada dua marah. Dan Allah pun memberikan fitrah marah itu di dalam diri manusia. Setiap manusia mempunyai fitrah untuk marah. Tapi ada dua marahnya, ada marah yang terpuji, ada marah yang tercela. Kalau marah yang terpuji, itu marah yang seperti apa? Marah karena Allah. Ya, kan puncak keimanan seorang itu, dia itu mencintai karena Allah, marah pun karena Allah. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Suri teladan kita, manusia terbaik, panutan kita. Beliau, Rasulullah pernah marah tidak? Pernah, jelas. Tapi beliau marah itu ketika apa? Marah ketika larangan-larangan Allah dilanggar dan ketika perintah-perintah Allah diabaikan. Itu Rasulullah marah. Ya, Rasulullah marah itu ketika ada larangan-larangan Allah dilanggar. Maka Rasulullah marah. Tapi ketika Rasulullah sendiri yang dicaci makinya berkaitan dengan diri sendiri, Rasulullah marah tidak? Tidak. Kalau yang berkaitan dengan pribadi, Rasulullah itu tidak marah. Beliau lebih memilih menahan emosi. Meskipun memang kesel ada, manusiawi ketika dicaci, kesel ada. Tapi tidak lantas diluapkan. Tapi kalau urusan agama, urusan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dicaci makinya, maka Rasulullah marah. Ya, menunjukkan rasa marah. Begitu ya. Itu marah yang terpuji. Kemudian yang berikut, yang kedua adalah marah yang tercela. Nah, ini yang kita akan bahas. Marah yang tercela ini adalah marah ya, yang menjadi pintu setan masuk ke dalam diri kita. Marah yang tercela ya, adalah marah sebagai tindakan balas dendam. Biasanya gitu ya, marah itu sebagai balas dendam. Balas dendam itu apa? Ketika seseorang merasa disakiti, ya, dia ingin membalas kepada orang yang menyakitinya.
merasa dikecewakan, merasa dianiaya, dizolimi dan sebagainya, maka ia akan ada dorongan untuk membalas dendam. Tapi itu demi dirinya sendiri, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kehormatannya gitu ya, atau dipermalukan dan sebagainya gitu ya. Yang harusnya sikap seorang muslim itu harus menahan, sabar ketika diperlakukan seperti itu, ketika dizalimi. Ya. Nah, kalau marah yang tercela ini ketika dia merasa dianiaya, dizalimi, dipermalukan dan sebagainya, dia marah kemudian meluapkan emosinya dan keinginan untuk balas dendam yang didorong oleh rasa jengkel terhadap orang lain, tersinggung, tersakiti, atau merasa dilecehkan. Sehingga ketika marah, orang itu akan mengeluarkan kata-kata yang kotor, sumpah serapah, dan sebagainya. Itu yang tidak diinginkan tentunya. Ya. Itu kenapa Islam melarang kita menahan amarah. Banyak sekali nanti dalil-dalil yang menyebutkan keutamaan menahan rasa marah. Begitu. Kenapa marah yang tercela ini, marah yang seperti ini tercela, kemudian dilarang oleh Islam? Jelas. Jangankan efeknya yang begitu dahsyat akan merembet kemana-mana, kita melihat orang yang marah saja, bagaimana? Suka tidak? Bagaimana ciri-ciri orang yang marah? Dari wajah gimana? Merah ya, merah pada mata, melotot, hampir keluar. Kemudian urat-urat leher ya, tegang gitu ya. Kemudian kata-kata kotor dan sebagainya. Ataupun ketika kita marah, coba. Ketika kita marah, pernah marah, kemudian foto. Foto ya. Pamotok kan ya, ketika kita marah, coba nanti kita lihat diri sendiri. Bagaimana? Yang asalnya kita ini cakep ya, jadi jelek. Masya Allah. Gitu ya. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kita akan bahas di sini keutamaan menahan marah. Saya akan bacakan beberapa ayat Al-Qur'an dan juga hadis, begitu juga perkataan sahabat dan para ulama yang menunjukkan bahwasannya menahan marah adalah bentuk amal yang sangat terpuji. Baik. Yang pertama adalah orang yang bisa menahan rasa marah itu digolongkan sebagai orang-orang yang bertakwa. Termasuk orang-orang yang bertakwa yang disiapkan bagi mereka surga. Masya Allah. Jadi balasannya surga. Orang yang bisa menahan marah itu adalah orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu disiapkan oleh Allah jannah arduhas samawat wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini ada di Quran surah Al-Imran ayat 133-134. Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwasannya Allah memerintahkan kepada manusia untuk bersegera meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk bersegera berlomba-lomba memperoleh surga, yang mana Allah gambarkan surga itu luasnya saja seluas langit dan bumi. Ya. Bagi siapa surga? U'iddat
lil muttaqin. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa sih orang yang bertakwa yang dimaksud oleh Allah di sini? Yaitu yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra. Orang-orang yang berinfak, yang mengeluarkan hartanya fis sarra'i wad dharra, dalam dua kondisi. Kondisi pertama adalah dalam kondisi lapang. Itu mah kondisi yang biasa. Orang berinfak ketika lapang biasa atau tidak biasa? Biasa. Ketika banyak hartanya, ketika Allah berikan kelapangan harta baginya, berinfak itu biasa. Namun yang luar biasa adalah seseorang itu ketika diberikan ujian dalam kondisi sempit tapi tetap sempat untuk berinfak, itu namanya luar biasa. Itu dalam kondisi wad-dharra, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kriteria orang yang bertakwa yang disebutkan dalam ayat ini adalah wal kadhiminal ghaidh. Nah, ini lihat. Wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang yang bisa menahan amarah, dan amarahnya bagaimana? Al-ghaidh. Tadi syiddatul ghadab. Al-ghaidh ini adalah puncak dari kemarahan. Ya, syiddatul ghadab, marah yang sangat dahsyat. Gitu ya. Orang ini luar biasa. Jadi balasannya surga ini ketika apa? Ketika orang bisa menahan al-ghaidh, bukan hanya ghadab. Jadi latihannya memang dari ghadab dulu. Ya, latihan seseorang itu bisa menahan al-ghaidh. Al-ghaidh itu marah yang paling puncak, ya, kemarahan yang paling tinggi. Itu apabila seorang itu bisa menerapi dirinya ketika bisa menahan amarah-amarah yang kecil. Misalkan anak ya menjengkelkan, kita pengennya marah gitu ya, tapi tahan. Nah, itu latihan untuk menahan al-ghaidh. Kalau al-ghaidh itu ketika apa ya? Mungkin ketika harga diri kita dilecehkan gitu ya, ketika kita dipermalukan, nah itu mungkin kita marahnya besar. Al-ghaidh. Nah, kita bisa menahan rasa marah itu ketika apa? Ketika bisa ditahan. Nanti insya Allah ada hadis-hadis yang luar biasa gitu ya, keutamaannya ketika seorang bisa menahan marah itu, masya Allah ya, balasannya surga ya, dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Jadi menahan amarah yang paling puncak adalah merupakan karakter orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian selain misalkan sudah dizalimi oleh orang lain, pasti memang marah, kemudian kita tahan, dan kemudian berikutnya apa? Wal afina 'anin nas. Kita apa? Maafkan orang yang menzalimi kita. Itu luar biasa. Ketika kita memaafkan orang yang memusuhi kita, orang yang menzalimi kita, maka itu luar biasa. Itu karakter orang yang bertakwa yang disediakan bagi orang disediakan bagi mereka surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang yang muhsin. Siapa orang yang muhsin itu? Orang yang tadi berinfak, menahan marah, kemudian orang yang memaafkan manusia, maka cinta Allah bagi mereka. Masya Allah, ketika kita sudah dicintai oleh Allah, apa yang terjadi? Ini adalah puncak tujuan manusia yang ingin mendapatkan cinta dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amalkanlah ini. Ya, maka amalkanlah amalan-amalan yang disebutkan dalam Quran surah Al-Imran ayat 133 dan 134 ini. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, hadis dari Bukhari nomor 6114, 6114, nanti bisa di searching. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, laisa syadidu bis-sur'ati. Orang yang kuat itu, orang yang hebat itu, orang yang dikatakan sebagai hebat, jagoan itu ya, itu bukan karena dia itu jago dalam bergulat, bukan karena jago MMA misalnya. Bukan karena jago apa? UFC ya, jago tarung, bukan. Ya, orang yang kuat, orang yang hebat itu bukan orang yang jago bergulat, bukan jago bertarung, bukan. Tapi apa? Innamasyadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Kata Rasulullah. Ini cara pandang dari Rasulullah. Orang yang kuat itu seperti apa sih? Kalau kita ingin disebut orang yang hebat, orang yang kuat, orang pemberani gitu ya, orang yang ya, dikatakan jagoan gitu, adalah orang yang bisa mengendalikan nafsunya ketika marah. Itu.
Orang yang bisa mengendalikan jiwanya, dirinya ketika dia sedang marah. Itu orang yang hebat. Masya Allah. Ya, saya pun masih belajar. Masih belajar. Kadang-kadang diuji oleh anak pun ya luar biasa gitu ya. Karena anak memang ujian. Apalagi anak perempuan. Ya, maka pantas gitu ya Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa yang mempunyai anak perempuan kemudian mampu mendidiknya dengan baik sehingga menjadi seorang yang solihah gitu ya, 2 anak perempuan, maka dia akan mendapatkan surga gitu ya. Masya Allah. Kenapa? Anak perempuan dan laki-laki beda. Karena perempuan itu bengkok ya, diciptakan dari tulang rusuk. Untuk mendidiknya sangat perlu kesabaran. Beda dengan laki-laki. Saya punya anak perempuan 1, ya lumayan ya, menguji gitu ya, menguji kesabaran. Baik, hadirin yang subhanahu wa ta'ala itu. Jadi Rasulullah memuji siapa? Orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika sedang marah, supaya tidak melontarkan, intinya itu, tidak melontarkan kata-kata kotor gitu ya. Minimal ketika marah apa yang terjadi? Piring pecah ya, gelas pecah gitu ya, apalagi meja digulingkan. kalau di rumah gitu, kalau di rumah pembalatan segala dialungkan gitu ya, itu harus ditahan. Nah itu karena perbuatan yang tidak diinginkan, perbuatan yang sangat tercela. Baik, kemudian yang berikutnya, nasihat Rasulullah SAW kepada seorang sahabat yang meminta nasihat. Apa nasihatnya? Perhatikan. Ketika ada seorang sahabat yang meminta nasihat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, lagi-lagi dari Abu Hurairah, ini hadis Bukhari nomor 6116, beda 2 dengan tadi. Kalau tadi 6114, sekarang 6116. Bahwasanya anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini ya Rasulullah, ausini, berikan nasihat kepadaku." Qala, Rasulullah bersabda, apa nasihatnya? La taghdab. Apa? Janganlah kamu marah. La taghdab, jangan marah. Maka kalau kita ngajarin kepada anak gitu ya, satu hadis, itu hadis ini, atau ada juga hadis riwayat yang lain. Nah ini yang saya akan sebutkan nanti di bawah. Anak itu akan artinya sudah tahu gitu kan. La taghdab walakal jannah, janganlah kamu marah maka bagimu surga. Maka ketika orang tuanya marah, ya yang paling ya luar biasa gitu diingatkan oleh anak. Jadi ciri berhasil mendidik anak itu ketika kita sedang salah diingatkan oleh anak. Itu kita harus bangga, ya harus senang. Bukan malah maneh masuk gitu ya. Bukan malah anaknya disalahkan gitu ya. Kamu masih kecil gitu udah nasihatin ayah. Bukan gitu. Tapi justru ketika kita sedang salah dinasihati oleh anak, karena kita mendidiknya dengan benar, Masya Allah, itu sungguh sangat menenangkan hati gitu ya, membahagiakan. Ketika saya marah pun gitu ya, langsung diingatkan oleh anak saya, la taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Masya Allah gitu ya. Langsung di situ yang tadinya mau marah gitu, tidak jadi, Masya Allah gitu. Ini nasihat Rasulullah kepada seorang sahabat yang minta dinasihati, ausini, nasihati aku. Qala la taghdab, janganlah kamu marah. Kemudian faraddada miraran, kemudian diulang-ulang lagi orang ini minta agar dinasihati. Ya Rasulullah, nasihati aku. Ya Rasulullah, nasihati aku. Maka jawaban Rasulullah apa? La taghdab. Jawabannya sama dengan permintaan yang berulang-ulang. Ya Rasulullah, nasihati aku. Terus berulang, tapi jawabannya la taghdab. Ini menunjukkan bahwasannya dampak buruk dari marah. Satu jawaban dari nasihat, dari permintaan yang berulang-ulang disebutkan diminta, tapi jawabannya hanya satu, la taghdab, berarti menunjukkan bahwasanya pentingnya menahan marah. Sangat penting menahan marah, teman-teman. Begitu ya. Kemudian yang berikutnya, menahan emosi untuk tidak marah itu maka balasannya surga tadi ya. La taghdab walakal jannah, ini dari Abu Darda, an Abi Darda qultu, kata Abu Darda, dia berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni al jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang amalan itu akan memasukkan diriku kepada surga, ke dalam surga. Maka jawaban Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab walakal jannah. Ini hadis
anak-anak sudah mudah gitu ya, sudah tahu kalau kita ajarkan la taghdab, ajarkan saja. Maka saya pun mendapatkan testimoni gitu dari orang tua santri gitu ya, hadonah. Di saya di sana menjadi pembina sekolah usia TK gitu ya. Ketika anak-anak itu diajarkan, salah satu contohnya hadis ini, la taghdab walakal jannah. Apa testimoni orang tuanya ke istri saya gitu ya? Bu, setiap saya marah diingetin terus sama anak saya, la taghdab walakal jannah gitu ya. Jadi saya malu. Masya Allah. La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, bagimu surga, maka bagimu surga. Ini dalam riwayat kitab Targhib wa Tarhib kalangan Al-Munziri jilid 3 nomor 300 atau halaman 384. Gitu ya. Kemudian ini dari seorang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika ia berkhutbah dan didengarkan oleh Abu Hurairah, ya, didengarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, kana Umar yaqulu fi khutbatihi. Adalah Umar berkata di dalam khutbahnya, ya. Apa yang dikatakan Umar? Umar berkata, aflaha minkum, beruntung kalian. Yaitu orang yang hufidha minal hawa wal ghadabi wat tama. Beruntung kalian, yaitu orang yang dijaga oleh Allah dari sifat atau dari hawa nafsu yang berlebihan, ya, hawa nafsu, dari ghadab, dari marah, wat tama, dari rakus tamak. Ya, kata Umar, beruntung orang ini jika orang tersebut dijaga, mampu menjaga dirinya dari hawa nafsunya, dari marah dan dari tamak. Ini 3 sifat yang merusak, 3 sifat yang menjadi pintu masuk setan. Ya. 3 karakter, 3 sifat tercela yang bisa menjadi pintu masuk setan ke dalam diri kita. Kemudian wa wuffiqa ila sidqi, dan beruntung seseorang yang diberikan taufik kepada kejujuran, ila sidqi. Fa inna yajruhu ilal khair, fa innahu, karena kejujuran itu yajruhu ilal khair, mampu membawanya kepada kebaikan. Di dalam hadis yang lain kata Rasulullah, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birri yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan seseorang kepada kebaikan, dan kebaikan itu pasti menunjukkan seseorang kepada surga. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, man yakdzibu yafjur. Namun barang siapa yang berdusta, maka dirinya termasuk orang yang fasik atau orang yang berdosa. Ini di dalam kitab Al-Muhadzab karangan Imam Az-Zahabi, ya, jilid 3 nomor 1143. Jadi gitu, ya. Beruntung orang yang dijaga dirinya dari rasa hawa nafsu yang berlebihan, ya, mengikuti hawa nafsu itu bisa menyesatkan, kemudian marah, tamak, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marah juga merupakan kata kunci atau perwakilan dari akhlak yang paling mulia. Menahan marah, maaf kata saya. Ya, menahan marah itu merupakan kata kunci berakhlak mulia. Jadi kalau ditanya, apa sih akhlak mulia? Jangan marah, gitu. Ini senada yang dikatakan oleh seorang ulama tabi'in, ya, yang bernama Abdullah bin Mubarak. Qila li Abdullah bin Mubarak, dikatakan kepada Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu taala, ajmil lana husnal khuluq. Berikan kesimpulan, ya, simpulkan bagi kami, ya, ajmil itu, ya, simpulkan bagi kami apa itu husnul khuluq. Ya, fi kalimah, dalam satu kalimat saja, dalam satu kalimat. Maka apa yang dikatakan oleh Abdullah ibn Mubarak? Beliau mengatakan, utrukil ghadab. Apa? Utrukil ghadab. Tinggalkanlah marah. Ya, jauhilah rasa marah. Ketika kamu sedang marah, maka tahanlah. Intinya seperti itu. Jadi meninggalkan marah atau menahan rasa marah itu merupakan kata kunci
untuk berakhlak mulia. Seseorang bisa dikatakan mempunyai akhlak yang sangat mulia ketika ia bisa menahan rasa marahnya. Ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, jilid 3 halaman 166. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas setelah kita mengetahui bagaimana keutamaan menahan marah yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis, begitupun juga para sahabat dan para ulama telah menyebutkan begitu mulianya sifat menahan marah, karena marah ini merupakan pintu di antara pintu-pintu terbesar setan masuk ke dalam diri kita. Maka ketika kita sudah terjangkit marah, nah, apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ketika kita sudah tersulut nih emosinya, mau marah nih, apa yang harus kita lakukan? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan kepada kita petunjuk atau panduan dalam meredam luapan emosi atau ketika kita sedang marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan petunjuknya kepada kita. Di antaranya yang pertama, ketika kita sedang marah, ketika kita disulut oleh orang lain, ya, tersulut emosi, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan terlaknat. Ya, dari setan yang terkutuk. Jadi mengucapkan isti'adzah atau berta'awudz. Isti'adzah. Mengucapkan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika marah, berta'awudz, beristi'adzah. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Sulaiman bin Surd radhiyallahu anhu, kata beliau, aku pernah duduk di samping Nabi saat ada dua orang laki-laki tengah saling caci mencaci. Nah ini kan, marah itu berawal bisa dari saling apa? Caci mencaci, moyok, silih poyok, silih poyokan, ya. Silih moyok, ya kan. Subhanallah. Oh iya, saya ada cerita ini di majalah, ya. Ini baru beberapa bulan kemarin. Beberapa bulan kemarin ada tukang delman, ya. Tukang delman yang namanya tukang delman, ya. Ilmunya kurang, jauh dari agama, akhirnya apa? Mereka nyalingkar itu apa, ya? Nyumput, ya, ke suatu sudut yang melipir gitu, melipir di pinggir jalan tapi sepi, ya, di daerah Majalaya. Kemudian si kudanya diparkirkan. Kalau tidak salah itu di dalam, oh ya, di dalam apa namanya, masih di dalam kretek. Tahu kretek, ya? Apa kretek itu? Kereta kudanya gitu, delman, ya, itunya di kereta kudanya. Mereka sedang apa? Sedang pesta minuman keras. Pesta minuman keras. Tapi minuman kerasnya yang ecek-ecek. Karena tidak punya modal. Ya, jadi yang oplosan gitu, ya. Yang oplosan dioplos dengan salah satu minuman suplemen yang berwarna ungu atau berwarna kuning, ya. Kemudian, ya, apa namanya? Ya, dibagi-bagi gitu, ya, dibagi-bagi sagelas ewang gitu. Maksudnya digilir. Gelasnya mungkin ada satu, ya, digilir. Ini karena cerita teman gitu. Digilir. Kemudian setelah terus mabuk, udah benar-benar mabuk, ya, kemudian ada satu orang nawarin lagi, ya, deui bro, deui gitu, bahasa Indonesia mah, lagi, udah gitu, ya, kata si teman ini, udah saya sudah nggak kuat, mana mah cemen gitu, ya, gitu, disebut cemen atau apa, pengecut atau apa gitulah, jawab pokoknya merendahkan, mana mah gitu, ya, kamu mah merendahkan. Akhirnya apa? Dia marah, kemudian dia meninggalkan kumpulan itu sementara teman-temannya masih minum, masih mabuk gitu, ya. Apa yang terjadi? Ternyata dia pulang ke rumahnya bawa apa? Bawa golok. Subhanallah. Bawa golok ke rumahnya, kemudian tanpa pikir panjang, dari belakang teman yang moyok itu apa? Mencelanya itu langsung langsung digorok, teman-teman. Padahal karena hal kecil, hal sepele.
Itu memang hal sepele tapi bisa masuk setan di situ. Apalagi sedang mabuk minum gitu. Udah digorok itu, subhanallah, langsung di situ rame. Kemudian dia itu kabur langsung ya, tapi langsung ketangkap sama polisi gitu ya. Rame itu di situ. Ya, jadi viral gitu. Masya Allah. Itu gara-gara seperti itu. Gara-gara saling mencaci. Kemudian hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke hadis ini. Ada dua orang yang sedang mencaci, saling mencaci. Padahal itu ada Rasulullah di situ. Kemudian salah seorang di antara keduanya marah. Faghadiba ahaduhuma, marah. Fashtadda ghadabuhu, kemudian rasa marahnya memuncak sampai tingkatan al-ghaid hatta intafakha wajhuhu wa taghayyara. Ya, sampai-sampai memerah wajahnya dan urat lehernya tegang. Itu ya kan marah seperti itu ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi yang ada di sekitarnya itu bersabda, apa yang disabdakan oleh Rasulullah? Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu alladhi yajidu fantalaqa ilaihi. Kata Rasulullah, aku benar-benar mengetahui ada satu perkataan yang bila diucapkan niscaya akan lenyap sesuatu yang ia alami. Apa itu? Marah. Andai ia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, pastilah akan lenyap emosi yang ada pada dirinya. Masya Allah. Ketika seseorang itu marah, maka petunjuk dari Rasulullah SAW itu dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka akan hilang. Maka di dalam riwayat yang lain ini, ketika dinasihati seperti itu, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bukannya malah berterima kasih, malah bilang apa ke Rasulullah? Emang aku orang gila? Gitu. Ya bukan malah berterima kasih, bilang ya emangnya aku orang gila gitu ya, subhanallah gitu ya. Itulah kalau sudah marah. Baik, hadirin yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala, landasannya adalah Quran surah Al-A'raf ayat 200. Ya, landasannya adalah Quran surah Al-A'raf ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu samii'un alim. Dan jika setan datang menggodamu dalam bentuk apapun itu, maka berlindunglah kepada Allah. Fasta'idz billah, maka berlindunglah kepada Allah dengan salah satunya cara berlindung kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Itu. Jadi kalau kita ada was-was, ada bisikan-bisikan, tahu saja. Itu cara efektif untuk mengusir godaan setan. Kemudian langkah kedua, ketika kita marah, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mengambil air wudu. Mengambil air wudu. An jaddi Atiyah qala, dari kakekku yang bernama Atiyah, ini dari Atiyah As-Sa'di. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya rasa marah itu datangnya dari siapa? Dari setan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Dan setan itu diciptakan dari api. Wa innama tutfa'un naru bil ma, dan tidak ada cara lain lagi untuk memadamkan api, ya. Tidak ada cara lain lagi untuk memadamkan api kecuali dengan apa? Dengan air. Ya. Untuk memadamkan api hanya bisa dengan air. Maka fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Apabila salah seorang di antara kalian marah, maka terapinya adalah silahkan hendaklah kalian berwudu. Jadi Rasulullah Masya Allah ya, untuk menggambarkan, untuk ke nyuruh wudu saja gitu, tapi dijelaskan dulu filosofinya, asal usulnya. Marah itu dari siapa? Dari setan. Setan itu terbentuk dari apa? Dari api. Api itu bisa padam oleh apa? Oleh air. Maka Masya Allah langsung ditutup dengan kesimpulan, maka apabila salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah berwudu gitu ya. Insya Allah itu akan meredam. Kemudian yang ketiga, menahan marah dengan diam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut
barang siapa yang marah, barang siapa ya, apabila salah seorang di antara kalian marah, falyaskut, maka hendaknya diam. Diam gitu ya. Kalau marah diam, tahan saja, sabar. Itu juga pahala bagi kita, bagi orang yang sedang marah. Gitu ya. Karena Rasulullah mengkhawatirkan ketika orang marah keluar dari mulutnya perkataan-perkataan yang bisa menyakiti orang lain. Malah balik menyakiti gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, merubah posisi. Ketika sedang marah, kita marahnya sedang berdiri, maka harus duduk. Ketika duduk masih marah, maka berbaring. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Apabila salah seorang di antara kalian sedang marah, kemudian ia sedang berdiri, maka hendaklah duduk. Falyajlis. Fa idza dhahaba anhu al-ghadab, maka apabila hilang darinya marah, namun kalau tidak, falyattaji', maka hendaklah berbaring. Jadi kalau sudah hilang ketika berdiri kemudian duduk, hilang marahnya, alhamdulillah. Tapi kalau masih marah, maka hendaklah dia berbaring, gitu ya. Jadi rubah posisi. Itu petunjuk dari Rasulullah SAW ketika kita sedang marah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ketika kita sedang marah, maka hendaklah mengingat-ingat keutamaan orang yang sanggup menahan emosi dan bahaya besar yang timbul dari luapan marah yang akan dijauhkan dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ingat-ingat tadi keutamaan-keutamaannya ya. Tadi marah itu adalah menahan marah itu adalah termasuk karakter orang-orang yang bertakwa. Kemudian orang yang kuat itu bukan orang yang jago bertarung, tapi orang yang bisa menahan marah. Kemudian Rasulullah beberapa kali menasihati para sahabatnya dengan jangan marah gitu ya. Kemudian menahan marah itu atau dijauhi dari rasa marah itu adalah keberuntungan, dan marah itu merupakan kunci dari akhlak mulia, begitu ya. Maka ketika kita marah, ingat keutamaan orang yang sanggup menahan emosi atau orang yang sanggup menahan marahnya, itu keutamaan seperti apa ya. Yang paling puncak adalah keutamaannya surga. Bahkan ini ada satu hadis yang akan saya sampaikan mengenai keutamaan marah tadi yang belum saya sebutkan, dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadhama ghaidhan." Kadhama itu menahan ya. Tadi wal kadhiminal ghaidh. Barang siapa yang menahan ghaidha itu marah yang besar, marah yang puncak ya, syiddatul ghadab. Wa huwa qadirun ala ayunaffidhahu ya. Sedangkan atau padahal ia itu mampu untuk meluapkan rasa marah itu. Tapi Rasulullah mintanya apa? Menahan amarahnya. Barang siapa yang mampu menahan amarahnya, padahal ia mampu untuk meluapkannya, maka apa yang terjadi? Masya Allah, keutamaannya sangat luar biasa. Da'ahullahu azza wa jalla ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah hatta yukhayyarahu minal huri masya'a. Masya Allah. Apa? Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat untuk memberikannya pilihan. Silahkan mau milih bidadari yang mana yang kamu sukai. Masya Allah. Gitu ya. Itu sangat luar biasa. Ya, keutamaan orang yang bisa menahan marah padahal dia mampu untuk meluapkannya. Allah akan memanggil pada hari kiamat. Memanggil dirinya pada hari kiamat. Maka dipanggil. Kemudian hatta yukhayyirahu. Allah mempersilahkan. Silahkan pilih. Binal huri masya'a. Ya, bidadari-bidadari yang kamu inginkan. Masya Allah. Gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, wallahu a'lam ya. Mohon maaf bila kesalahan. Mungkin untuk selanjutnya kita lanjutkan pada sesi pertanyaan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Barakallahu fikum. Boleh, silahkan Wira.
masuk setan itu salah satunya karena marah. Iya. Atau misalnya salah satu pintu masuk setan itu marah dan mungkin dendam juga ya Ustadz ya? Iya, dendam. Nah, ketika misalnya kita kan marahnya udah lama, dendam gitu kan, terus, supaya untuk menghilangkannya bagaimana gitu kan. Karena kan dalam tazkiyatun nafs itu kita ingin sekali menghilangkan rasa marah atau rasa dendam ya, supaya hati kita ini kembali bersih Bersih ya. gitu kan dan bisa menerima segala sesuatu hal yang baik ya. Nah, seperti itu. Bagaimana caranya untuk Menghilangkan itu ya, menghilangkan rasa marah dendam ya. kepada orang yang sudah menzalimi kita tentunya, Ya, misalnya apa merugikan, sajalah pokoknya yang membuat kita marah. ya. Baik. Bismillah ya, langsung saya jawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Irna. Baik. Untuk menghilangkan rasa dendam, apalagi yang sudah lama ya, yang sudah bertahun-tahun misalkan dipendam masih ada gitu ya. Ini yang membuat penyakit di dalam hati kita ketika kita memendam rasa dendam, ya memendam rasa dendam gitu ya. Sehingga ya dendam itu apa? Keinginan untuk marah tapi ditahan ya. Keinginan untuk marah tapi ditahan, tidak diluapkan tapi masih ada. Nah, ini yang akan menjadi penyakit. Setan ini akan menahan marah. Ya, jadi dipendam, jadi dendam gitu ya. Harusnya bagaimana? Harusnya ini. Petunjuknya tadi di surah Al-A'raf, di surah apa? Al-Imran ya. Setelah wal kadhiminal ghaidh apa? Wal 'afina 'anin nas. Dan ini memang berat. Ya, memaafkan manusia. Apalagi Rasulullah ketika marah. Ini Rasulullah, contohnya dari Rasulullah. Rasulullah ketika di perang Uhud, kemudian pasukan pemanah itu tidak mematuhi perintah Rasulullah. Rasulullah marah tidak? Marah ya. Pasti tidak senang gitu ya. Kecewa kepada apa yang dilakukan oleh para sahabat. Tapi kata Allah ditegur. Ya, wastagfir lahum. Ya, wastagfir lahum. Di dalam ini saya lupa lagi ayatnya. Di dalam Quran surah ada, saya akan cari. Ujungnya itu wasyawirhum fil amr gitu ya. Sebentar saya cari. Ini petunjuk ketika marah juga. Ali Imran ya. Wasyawirhum. Nah ini nih. Surah Ali Imran ayat 159. Ketika perang Uhud kalah, umat Islam banyak yang syahid, bahkan sampai paman tercinta yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib itu syahid. Kemudian orang pilihan juga Mus'ab bin Umair itu juga syahid. Ya, di medan perang Uhud ini Rasulullah pasti adalah marah gitu ya, kesal kepada para sahabat yang tidak mematuhi perintahnya. Apa kata Allah? Walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik. Kalaulah kamu ini bersikap keras gitu ya, pasti para sahabat itu akan berpaling ya. Maka kata Allah fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Jadi Rasulullah itu mempunyai sifat yang lunak, yang mudah memaafkan. Maka apa terapinya ketika kita sedang marah? Ini dari Allah langsung, fa'fu anhum. Apa? Maafkan mereka. Wastaghfir lahum. Kedua ada ini, wastaghfir lahum, dan doakanlah ampunan untuk mereka. Ya Allah, semoga yang menzalimi saya dapat ampunan. Kan berat ya. Udah mah kita marah, merasa dizalimi, merasa dianiaya gitu ya, merasa tersakiti dan sebagainya. Tapi Masya Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ini kepada Rasulullah SAW saja ya. Yang pertama, ketika sudah menahan, jelas ditahan gitu ya, ditahan, alhamdulillah sudah bisa menahan. Tapi tidak cukup sampai menahan saja. Tidak cukup sampai menahan saja, tapi Allah memberikan petunjuk lain, yaitu apa? Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Apa? Yang pertama, maafkan. Maafkan mereka, orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita. Kemudian doakan. Jadi ini terapi yang sangat luar biasa, dan itu insya Allah akan hilang rasa marah. Ketika apa? Ketika kita memaafkan dan juga mendoakan, ditambah itu. Plus mendoakan ampunan bagi mereka. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang menzalimi saya. Masya Allah. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Padahal harusnya kan didoakan yang buruk ya. Normalnya seperti itu. Ya Allah, sing tidak kenal. Tapi justru beda. Orang beriman yang ingin membersihkan hatinya, ya mentazkiyah nafsinya. Petunjuk dari Allah, wastagfir lahum. Ini yang paling beratnya. Doakan ampunan bagi mereka. Padahal udah menzalimi kita, Masya Allah.
Nah, ini ya. Maka kemudian saya akan memberikan juga contoh ya kisah, ini jawabannya dengan kisah. Ada seorang sahabat yang ketika masuk Masjid Nabawi itu kemudian Rasulullah sambut. Kita sambut gitu ya kalau bahasa kita sambut calon penghuni surga. Ya, mungkin saya pernah menceritakannya juga di teman-temannya. Kita sambut calon penghuni surga. Siapa ini calon penghuni surga? Penasaran para sahabat? Ya, ternyata si fulan. Saya tidak tahu namanya, tidak disebutkan namanya. Kemudian siapa yang penasaran? Kalau tidak salah Abdullah bin Amr bin As. Ya, Abdullah bin Amr bin As penasaran kenapa orang ini bisa dikatakan Rasulullah sebagai calon penghuni surga. Akhirnya beliau penasaran, ngineplah di rumahnya. Pengen diintip, ngapain aja di rumahnya. Sholat tahajudnya lama, tilawahnya lama, atau bagaimana gitu ya. Amalan apa sih yang membuat orang ini istimewa sehingga Rasulullah SAW menjamin dirinya surga, Masya Allah. Ternyata 3 hari nginep tidak ada apa-apa, gitu, tidak ada hasil yang memuaskan. Sholat malamnya biasa saja, jarang sholat malam gitu, bangunnya juga telat gitu ya, tidak dari tengah malam gitu ya. Kemudian ya biasa sajalah orangnya, tidak ada amalan yang spesial gitu ya di mata Abdullah bin Amr bin As. Akhirnya penasaran nanya kepada orang tersebut, wahai fulan, ya apa sih yang membuat Rasulullah SAW itu menjamin dirimu masuk ke dalam surga? Padahal setelah saya perhatikan kamu itu biasa-biasa saja dalam segi amalan. Apa jawaban orang ini? Jawabannya luar biasa. Wahai fulan, memang ya, wahai saudaraku, memang aku ini amalnya biasa-biasa saja. Tapi kamu tidak tahu, sebelum aku tidur, aku sering ya mengingat orang-orang yang menzalimiku. Ini sebelum tidur amalannya itu. Memang amalan sebelum tidur itu apa? Muhasabah. Selain kita ini memuhasabah diri kita juga ingat nih siapa sih yang sudah menzalimi saya tadi siang misalkan ya, gitu. Saya ingat-ingat, saya list mungkin ya orang yang menzalimi saya, kemudian saya doakan kebaikan untuknya. Masya Allah. Kemudian saya maafkan sesuai dengan ini, saya maafkan kesalahannya. Ya, saya maafkan, saya halalkan, sudah tidak apa-apa, mudah-mudahan jadi pahala bagiku. Masya Allah. Gitu ya. Kemudian saya doakan kebaikan untuknya. Saya doakan ampunan agar Allah mengampuni dosa-dosanya, kesalahannya. Masya Allah. Itu yang membuat orang ini dijamin masuk surga. Berat tidak? Memang berat ya. Makanya kata seorang ustadz yang pernah menyampaikan sebuah ceramah itu, 3 amalan yang akan memberatkan timbangan di akhirat dan di yaumil mizan nanti. 3 amalan apa yang pertama? Yang pertama sabar. Jelas sabar itu ya luar biasa pahalanya. Kemudian 2 saum, puasa, baik itu puasa wajib ataupun sunnah. Yang terakhir apa? Memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain itu. Hadza minni wallahu a'lam bissawab. Begitu Bu Ira ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum Ustaz. Boleh. Silahkan. Ustaz Iwan. Assalamualaikum. Ustaz Iwan. Begitu juga ya ketika ini tadi tambahan, ketika misalkan kita diuji dengan anak itu menjengkelkan, apa terapinya? Terapinya adalah tahan emosi kita, kemudian apa? Maafkan dan doakan. Semoga Allah ridho kepadamu. Oh, Masya Allah, langsung gitu ya, turun emosi itu. Boleh silakan. Oh, langsung saya dengarkan. Sebentar. Assalamualaikum Ustaz Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya dari Jakarta, Ustaz. Mas ingat. Oh, Ibu Lucy ya? Istrinya Pak Hendra. Masya Allah. Apa kabar Bu Lucy, Pak Hendra? Alhamdulillah Ustaz. Mas sehat. Suami saya rindu banget sama Ustaz. Pengen ketemu, pengen belajar lagi Ustaz. Maafin kalau ada salah ya Ustaz. Iya, sama-sama Ibu. Maafkan juga saya kalau ada salah Bu, saling mendoakan. Mudah-mudahan Ibu senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi ya, diberkahi kehidupannya, segala urusannya, Masya Allah. Silakan Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Untuk teman-teman di Zoom, kalau ada pertanyaan silakan di-unmute suaranya. Boleh, saya mau tanya Ustaz. Boleh, silahkan Ibu. Tafadhali.
Ustadz, apabila ada orang yang menyakiti hati kita dan orangnya sudah minta maaf, terus kita minta sama Allah, saya sudah memaafkan dia walaupun sebenarnya berat untuk memaafkan karena kesalahannya itu lumayan berat lah gitu buat kita. Tapi karena kita ingin masuk surga kan kita harus memaafkan ya. Iya. Nah, kemudian saya berkata kepada Allah, ya Allah, hamba karena engkau ajarkan untuk memaafkan orang-orang yang menzolimi hamba memaafkan ya Allah. Tapi izinkanlah hamba dapat surga yang lebih indah daripada surga dia. Naikkanlah derajat hamba di surga lebih tinggi daripada derajat dia. Maafkanlah hamba atas kesalahan hamba dalam berdoa ya Allah. Tambahkanlah kebaikan doa hamba. Dan hilangkanlah keburukan dari doa hamba ini ya Allah. Apakah salah saya berdoa seperti itu ya Ustadz? Saya minta derajat yang lebih tinggi, surga yang lebih indah, tapi saya memaafkannya gitu loh Ustadz. Tidak apa-apa Ibu. Berat kesalahan yang dilakukannya. Tidak apa ya. Sepengetahuan saya tidak ada kesalahan di dalam berdoa seperti itu ya. Selama doa itu baik untuk diri kita, baik untuk orang lain, tidak ada menzalimi orang lain, doa itu sah-sah saja, gitu ya. Karena doa itu akan dikabulkan selama di dalamnya tidak ada mengandung permusuhan, ya, tidak ada mengandung kezaliman dan sebagainya, maka silakan. Apalagi kita meminta derajat yang lebih tinggi daripada orang yang telah menzalimi kita, itu sah-sah saja, silahkan gitu ya. Dan mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Karena apa? Karena ada kesalahan dari misalnya Allah pun mengizinkan ia masuk surga gitu ya, karena dia pun sudah bertobat dan sebagainya, tapi karena dia sudah mendolimi kita, kemudian kita meminta kepada Allah agar surga kita lebih tinggi daripada dirinya nanti di surga derajatnya lebih tinggi, maka silakan gitu ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan saja, sah-sah saja ya doa untuk seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Ibu. Kita kelahiran. Tidak bisa nyontoh nanti. Masya Allah, saya nggak kepikiran. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, semoga ibu dan keluarga disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Begitu. Mungkin ada yang lain, silahkan. Ustadz. Iya, Pak Hendra ini ya. Iya, Ustadz. Masya Allah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik Pak Hendra. Bagaimana Pak Hendra? Baik kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Di Jakarta sekarang ya? Iya Ustadz. Alhamdulillah. Gimana baik semua ya? Alhamdulillah. Kapan-kapan nanti mau main lagi deh ke Bandung atau ke mana namanya? Ustadz Majalaya. sekarang di Majalaya atau di Garut? Di Majalaya Pak, di Majalaya. Oh Majalaya, ya. Masya Allah. Silakan Pak, tafadhol ya. Kalau mau main ke sini, silakan. Masya Allah. Insya Allah. Kalau udah lebih Kondusif. aman, kondisi lebih kondusif. Mudah-mudahan Allah segera menormalkan lagi kondisi ya pada saat ini. Insya Allah. Ada yang ditanyakan Pak? Enggak Ustadz, makasih. Baru keluar. Saya ikut dengar aja dulu. Gak apa-apa, ya. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Barakallahu fiik. Sudah aja? Tidak ada lagi pertanyaan? Cukup yang di studio? Tidak ada. Masya Allah, Pak. Baik, barakallahu fikum ya. Mungkin kita akhiri saja. Kita akhiri majlis kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dalam menghadapi segala ujian yang sangat berat pada kondisi hari ini, begitu ya. Kita menunduk kepada Allah, kita beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa anim ala nabiyil karim, nabiyyina wa rasulina wa qudwatina wa murabbi ruhina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب والدينا وذنوب أزواجنا وذرياتنا وذنوب إخواننا وأخواتنا
ومشايخنا وأساتذنا وتلامذنا وزميلنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ijabah doa kepada kita. Mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh ujian yang kita hadapi sekarang ini. Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Allah menyembuhkan rasa sakit yang kita derita ataupun rasa sakit saudara-saudara kita yang ditimpa ujian sakit ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan wa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.